perlu mempelajari perusahaan pabrikan kan gitu ya. Kenapa pula? Jadi sebenarnya uniknya lembaga keuangan ataupun perbankan ini, ya kenapa dia harus menguasai banyak bidang ilmu ataupun pengetahuan, ya karena memang dia berhubungan dengan banyak bidang, ya dia berhubungan dengan banyak bidang. Kalau yang minjam jasa, ya jasalah dia harus pahami, kan gitu ya. Kalau dia perusahaan dagang, ya daganglah yang dia harus pahami. Nah sekarang kalau pabrik, kan gitu ya. Makanya nanti kalau kalian pun mau PKL pun boleh, maksudnya inilah studi ekskursi. Nanti kalau mungkin coba tanya kapan bisa studi ekskursi kalian. Udah ada rencana kan mau studi ekskursi? Belum. Semester 3 bisa mulai itu. Ya, semester 3 bisa mulai. Jadi bisa menuju ke perusahaan-perusahaan yang dekat aja, karena toh istilahnya kita kerjanya biasanya yang dekat-dekat aja senangnya. Ada yang mau jauh merantau, itu ya yang laki-laki lah secara umum, ya kan. Tapi kalau yang perempuan ini kan biasanya kepinginnya kerjanya udah dekat-dekat aja, kan gitu ya. Itu menjadi alasan terkadang. Bukan semua, enggak. Ada juga yang mau kerjanya sampai jauh-jauh. Ada juga alumni itu jauh-jauh, saya sampai luar, sampai Jawa, sampai Sulawesi, sampai Irian pun ada. Alumni Polmed ini mahasiswa saya dulu ada yang sampai ke PT Freeport di Irian. Ya, perempuan ya kan, perempuan masuk dia di Freeport di Irian sana sebagai tenaga accountingnya. Ya, bisa juga sampai juga ke sana. Ya kalau memang mau. Nah, coba kita lihat di siklusnya ini dulu biar kita pahami bahwa istilahnya kalian ini paham perusahaan pabrikan seperti apa modelnya. Jadi di kegiatan perusahaan pabrik itu ada beberapa kali pembelian ya, atau pembelian itu terdiri dari beberapa item, beberapa pos ya. Karena pabrik itu kan artinya mengolah bahan baku menjadi barang jadi barangnya. Jadi ada pengolahan ya, ya, pembelian bahan bakunya itu ada yang pembelian. Nah, pengolahannya itu pun memerlukan tenaga kerja yang langsung berkaitan dengan pengolahan. Ya, langsung berkaitan dengan pengolahan. Jadi kalau nggak diolah dengan tenaga kerja itu, tidak bisa dia jadi barang yang mau dijual. Jadi tetap harus diperlukan namanya di sini buruh langsung ataupun upah langsung, sebenarnya bahasanya yang paling sering sih upah langsung. Ya artinya tenaga kerja yang langsung mengolah bahan baku menjadi barang untuk diproduksi. Nah, selain daripada membeli bahan bakunya sendiri, diperlukan juga ada bahan-bahan tambahan. Ya, ada bahan-bahan tambahan kan istilahnya dalam proses produksi itu. Ada bahan-bahan tambahan, namanya ya overhead kalau bahasa umumnya di akuntansi. Overhead itu di luar dari beli bahan baku dan di luar dari upah langsung. Ada namanya biaya pabrikasi kalau di buku ini. Tapi ada istilah lain di buku-buku lain namanya overhead. Tulisannya itu overhead, overhead D, ada D, pakai D belakangnya. Ya, overhead. Jadi overhead itu istilahnya biaya-biaya di luar dari kegiatan langsung proses produksi. Apa itu contohnya, Pak? Itu contohnya misalnya campuran bahan-bahan campuran kimia atau apa yang bukan, contoh mau bikin ini nih, mau bikin apa enaknya, pabrik apa yang kebayang kalian, pabrik apa? Bayang kalian pabrik apa, Wi? Pabrik tahu, Pak. Pabrik tahu. Oke, pabrik tahu berarti ada kacang kedelainya, kan gitu ya, ada bahan. Jadi ada bahan apakah ada bahan tambahan supaya
kacang kedelainya itu bisa lebih cepat hancur, atau ada ya sama dengan air kan gitu kan, air ya kan, air. Jadi ada bahan yang dimasukkan, sehingga dia mempercepat produksi itu. Tapi bukan kacang kedelainya kan, bahan utamanya kan kacang kedelainya, kacang keledainya, ya kan? Keledai atau kedelai? Kedelai ya, kacang kedelai. Ya. Kalau keledai itu ya mirip lah. Jadi istilahnya ada benda-benda lain ataupun barang-barang lain yang digunakan untuk mempercepat produksinya itu supaya jadi tahu kan? Tahu kan? Tahu kan? Karena kalian kan pabrik tahu kan? Jadi kalian harusnya tahu. Nah, jadi kalau mau tahu tinggal beli aja tahu. Nah, itu ada bahan-bahannya, ya kan, ada bahan-bahannya. Ya pasti yang bahan namanya bahan pokok itu atau bahan baku itu adalah ya utamanya itu yaitu kacang kedelai. Ya, kacang kedelai. Nah, itu kondisinya. Lalu dibuat jadi pemakaian, pembebanan, muncullah proses produksi itu sehingga dapatlah muncul lagi biaya sehingga memunculkan yang namanya barang jadi. Nah, seperti ini dia modelnya. Kan barang jadi ini yang dijual. Bukan baku ini yang dijual langsung, barang jadi. Boleh nggak Pak bahan baku dijual langsung? Kamu jadi campur namanya, perusahaan dagang namanya jadinya. Ya kan, secara umum perusahaan yang betul-betul produksi itu tidak mau menjual bahan bakunya karena dia sangat berkonsentrasi untuk produksi barang jadi. Di sini namanya raw material, bahan baku raw material, kemudian produksi overhead, ini upah langsung namanya, kalau bahasa pabriknya direct labor ya, direct labor bahasa bakunya, bahasa pabriknya lah. Jadi kayak gini. Iyalah. Jadi kayak gini dia. Jadi mengecil. Enggak perlu. Oke. Ini dia untuk siklus barang produksi barang. Nah, masalah yang terjadi di perusahaan pabrikan ataupun pabrik ya, seperti di sini disebutkan ya. Masalah yang terjadi itu adalah persediaan, adanya akun persediaan. Persediaannya ini terdiri dari 3. Ada persediaan raw material, ada work in process, ya, ini namanya raw material ya. Raw material. Ini namanya raw material, ini namanya work in process. Dan namanya ini finished good. Finished good. Ya, finished good. Nah, ini dia istilahnya ya, finished good, work in process sama raw material. Jadi tahu itu wajib, misalnya kalau kita contohkan ke tahu tadi, kalau bahan bakunya itu kacang kedelai tadi, sedangkan finish good-nya itu adalah tahu yang peta-peta itu. Jadi per 31 Desember ada pula proses buburnya masih. Di tanggal 31 itu bukan lagi kacang kedelai, tapi belum jadi tahu. Bukan kacang kedelai karena sudah hancur dan jadi bubur, tapi bukan jadi tahu karena belum jadi macam peta-peta gitu kan, belum bisa dijual gitu. Nah, itu masuk ke work in process. Jadi semua yang proses work in process itu dinilai untuk dijadikan persediaan.
Itu pakai persen ya nanti. Biaya bahan baku ada, biaya pabrik itu ada bahan baku, biaya buruh langsung, ya kan, sama. Kalau buruh langsung ini istilahnya direct labor. Kalau biaya pabrik direct material, ini biaya pabrikasi overhead. Biaya pabrikasi ini bahasanya kayak gini tulisannya. Salah kesana pula. Overhead pabrik. Ya, overhead ini tulisannya kalau memang mau dipahami. Ya, ini biaya produksi, ada harga pokok produksi, kan gitu ya. Ini komponen-komponennya. Ini komponen-komponen masalah khusus di perusahaan pabrik. Masalahnya di persediaan, yang kedua di biaya pabrikannya, biaya produksinya, sama yang ketiga biaya produksi ini di biaya pabrik, biaya produksinya, lalu harga pokoknya. Jadi berjenjang dia harga pokoknya itu jadinya nanti. Baik, nah ini dia proses akuntansi perusahaan pabrik. Ya, proses akuntansi perusahaan pabrik. Jadi ada bahan baku, ada upah langsung, sama ada overhead pabrik. 3 di atas ini, kan gitu. Lalu ada yang namanya buku pembelian, ada buku pengeluaran kas untuk bahan baku, ada buku pengeluaran kas untuk buruh langsung, ada buku pembelian untuk biaya pabrikasi, dan ada buku pengeluaran kas untuk biaya pabrikasi juga. Jadi dicatatnya itu maksudnya, ya dicatatnya itu di sini. Di buku pembelian, buku pengeluaran kas untuk bahan baku. Tapi kalau buruh langsung di pengeluaran kas saja karena dia tunai. Ini masuk ke buku besarnya masing-masing, ke buku pengeluaran kas, ke buku pembelian, ke buku pengeluaran kas. Masuk dia ke buku besar, 2 buku besar jadinya ini ya. Dia jadi 2 buku besar. Ya kan? Lalu masuk dia ke neraca. Ini bagiannya aja kan, bagian yang berpengaruh. Ya kalau yang lainnya seperti biasa, kalau beli secara hutang dia ke buku pembelian, ya kan seperti ini kan, beli secara hutang. Kan gitu kan, kalau beli secara cash ini, kalau dia jual ke buku penjualan, yang lain daripada ini digunakan umum seperti biasa kita. Kan gitu ya, seperti biasanya kita. Buku besar, lalu masuk ke neraca saldo, ada penyesuaiannya dalam bentuk apa? Ya biasa persediaan. Kalau persediaan, kalau dia pakai periodik, tentu dia akan di jurnal sesuai dengan perhitungan fisik terakhir. Kan gitu. Kalau dia perpetual, dia nengok buku besarnya persediaan. Itu aja, kan gitu kan. Nah, muncullah ada laporan, ada tambahan laporan memang di sini kalau untuk pabrik ya. Tapi bukan tetap utama, dia hanya sekedar ini aja, hanya sekedar enggak standarnya sih ini laporan harga pokok produksi. Dia hanya sekedar penjelas dari laporan laba rugi, ya. Rincian dari laporan laba rugi. Yaitu. Nah, ini dia harga pokok produksi. Ada bagaimana perhitungannya? Persediaan bahan baku awal ditambah pembelian bahan baku dikurang persediaan bahan baku akhir. Bagaimana cara menghitung harga pokok produksi? Persediaan bahan baku awal ditambah pembelian bahan baku dikurang persediaan bahan baku akhir. Kan gitu? Pembelian bahan baku ini berasal dari angka pemakaian bahan baku, pemakaian buruh langsung, maksudnya upah langsung, pemakaian biaya pabrikasi, memunculkan biaya pabrik. Biaya pabrik ditambah persediaan dalam proses itu memunculkan biaya produksi. Biaya produksi dikurang persediaan dalam proses, maka memunculkan harga pokok produksi. Nah, ini dia perhitungannya. Ya, ini perhitungannya bagaimana mendapatkan harga pokok produksi.
Enaknya ngitung langsung aja nanti ya kan. Tinggal kita tengok soalnya, kalian kerjakan. Kan gitu, nggak susah kok, nggak susah. Ini contoh dari bagian akun PT Kartika Jaya katanya. Sini aktifanya ada aktiva lancar, aktiva tetap, dan ada biaya, ada kewajiban dan ada modal. Nah di sini ada akun di biaya, akun biayanya ada akun biaya pabrik, ada bimbing usaha, ada penjualan, itu tetap yang biasa tetap ada ya. Yang akun-akun yang biasa tetap ada, ini hanya sekedar tambahannya ada biaya pabrik, ini makanya dibesarkan ya, diboldkan, dan pendapatan dan harga pokok jualan. Ini adalah kepala 4 ya, contohnya. Ya, ini coba kalian perhatikan. Ini adalah cara lajurnya. Ini kita langsung ke contoh PT Kartika Jaya. Dia perusahaan apa ini? Perusahaan apa ini? Dia bergerak di bidang apa? Coba tengok di buku. Dia bergerak di bidang apa ini? Kartika Jaya ini. Ada yang lihat? Ada yang lihat? Ada di buku? Di buku ada nggak? PT Kartika Jaya. Ada, Pak. Apa? Bergerak di bidang apa dia? Pabrik apa dia? Pabrik apa dia itu? Tahu rupanya? Enggak. Nggak ada, Pak, dibuat. Ada dibuat di situ? Cuman perusahaan pabrik gitu aja, Pak. Oh iya. Oh, baiklah. Nggak mau terus terang mereka ini. Nggak transparan ya kan? Ya nggak apalah, nggak transparan. Coba kita lihat. Jadi dia ada bahan baku, ada barang dalam proses. Ini lihat persediaannya ini ya. Jadi ini kondisinya. Adjustment-nya itu jadi ini ada tambahan. Kan gitu ya, ada tambahan di sini adjustment-nya itu. Jadi persediaannya dipecah jadi 3. Ya, pecah. Jadi kalau kayak biasanya kalau perusahaan dagang persediaan di neracanya itu ada 1 saja. Di sini jadi 3 dia. Ya, di sini jadi 3. Yaitu bentar. Ya, jadi di adjustment lah seperti umumnya untuk yang kita persediaan terus jurnalnya seperti itu tadi ya, apa namanya, kreditnya ya persediaan sebelumnya kan ya, persediaan sekarang dibagi di ini yang 243 misalnya persediaan sekarang, 197 persediaan sebelumnya jadi 243 kan gitu ya. 20 persediaan sekarang, 15 persediaan sebelumnya dikreditkan persediaan sebelumnya jadi 20 yang muncul di sini. 257 persediaan yang baru, 2585 persediaan yang lama, kan begini posisinya. Jadi yang muncul di neraca saldo setelah disesuaikan adalah yang persediaan yang terbaru di jurnalnya. Ya, ini jurnal penyesuaian yang khusus untuk, bukan cuma ini kejadiannya, ini tambahan aja. Yang lain sebenarnya ada, cuman ini khusus untuk PT Kartika Jaya di sekarang ini yang kita bahas cuman yang ininya aja, kan gitu. Sebenarnya ada penyesuaian yang lain, ya kan, itu kondisinya. Di ikhtisar dia kan, di ikhtisar harga pokok produksi dia muncul dia yang kayak gini, apa income summary ya kan. Income summary muncul seperti ini. Ya, muncul seperti ini, dia nanti di harga pokok. Di neraca saldo setelah sesuaikan, masuklah dia. Terus ngikut dia nih ya, ngikutlah dia ini. Yang lawan-lawannya yang di atas ini. Ya kan, lawan-lawan. Jangan sampai lupa kalian cemahan jurnalnya ya. Ini ada A-nya. A-nya di sini 197,
B-nya kan di sini 197. A-nya sini A sama A. 197 sama 197-nya di sini. 243 debitnya, kreditnya 243-nya di sini. Di akun ikhtisar harga pokok produksi atau income summary. Apa bukan income summary, gross profit summary, ya, gross profit summary gitu ya. Itu dia contohnya. Lalu ada laporan harga pokok produksi. Di sini ada pertama, nah ini dia contoh laporan harga pokok produksi ya. Ada pemakaian bahan baku seperti ini. Nah, persediaan bahan baku yang dimasukkan. Ada pembelian bahan baku, lalu dikurangi dengan persediaan bahan baku untuk diproduksi, baru dikurangi dengan persediaan akhirnya. Dapatlah total pemakaian bahan baku. Lalu ada buruh langsung, masuk dia biar langsung 173. Jadi totalnya ini 1394 sampai 173. Muncullah overhead pabrik. Ada biaya bahan membantu, buruh langsung, penyusutan pabrik, pembelian pabrik, gaji, listrik pabrik, semua pabrik ini ya, semua pabrik. Muncullah sekitar 547. 547. Nah, dapat 547 ini total biaya pabrik 1394 ditambah 173 ditambah 547, dapatlah dia 2114. Oke, tahu dari mana 2114? Bisa ya? 2114 itu tahu? Tahu, Pak. Dari 1394 ditambah 173 ditambah 547. Ini 1394 ditambah 173 ditambah 547, 2114. Ini menjadi akun biaya total biaya pabrik. Ya, total biaya pabrik. Ini ambil masing-masing dari buku besarnya ya. Ini masing-masing dari buku besarnya ambil ini. Dari neraca saldo pun bisa kan, nampakkan dari neraca lajur. Bisa. Nah, ada persediaan dalam proses rupanya. Ada persediaan dalam proses 15. Ya kan, ada persediaan dalam proses 15, lalu total biaya produksi 219. 2114 ditambah lagi 15 menjadi 2129. Dikurangi dengan persediaan dalam proses yang akhir. Ini yang awal, yang 15 yang awal, yang 20 yang akhir. Itu dikurangi sehingga menjadi 2109. Inilah harga pokok produksinya. Ya kan, inilah harga pokok produksi sampai dengan barang dalam proses. Nah, ketika di laba rugi, ini perhatikan laba ruginya. Perhatikan laba ruginya ya. Penjualan di atas. Kan gitu kan, 3022. Nah, masuklah di sini persediaan barang jadinya, masuknya di sini. Nih, persediaan barang jadi masuk, persediaan barang tadi awal. Nah, yang 2109 tadi, yang di sini 2109 ini masuk ke yang namanya harga pokok produksi 2109. Masuk di sini dia. Ditambahkan menjadi persediaan barang jadi tersedia untuk dijual. Lalu dikurangkan dengan persediaan barang jadi 31 Desember 257. Muncullah harga pokok penjualan. Jadi ini harga pokok penjualan, yang di atas tadi harga pokok produksi. Ini harga pokok penjualan. Cost of goods sold. Ini biasa kita. Ada yang di sini di atas namanya cost of goods manufactured. Ya. Cost of goods manufactured. COGM namanya. Yang ini namanya COGM. COGM. Cost of goods manufactured. Turunlah dia ke bawah, ya kan? Di sini sama, di sini kena dia. Nih.
EOGM. Ini dia. Kan itu. Ini menghasilkan, nah, di sini namanya apa? Ini namanya COGS. COGS, cost of goods manufactured. Ya. Cost of goods manufactured, cost of goods sold di sini. Cost of goods sold. Nah, muncul dari sini, dari penjualan 3022 dikurang dengan cost of goods sold, ya kan, 2137 ini dari mana ini ya? Dari sini ya. 285 ditambah 2109 2394 dikurang 257. 2137 menghasilkan 885. 885 inilah yang namanya gross profit, laba kotor. Nah, laba kotor masuklah dia mengurangi beban usaha. Nah, beban usaha ini semua beban yang di luar dari beban pabrik. Di luar dari beban pabrik. Ini yang terkait dengan penjualan-penjualan dan administrasi-administrasi. Ya, ini gaji. Seperti biasa lah. Seperti biasa di sini. Ini udah jadi biasa aja seperti kalian yang biasa. Muncullah dia laba bersihnya 03. Ya, ini dia. Inilah penyusunan laporan. Ini dimulai dari neraca saldo saja ya. Tapi saya nggak tahu soalnya. Soalnya udah ada yang di luar neraca saldo. Panas rupanya di sini. Sebentar, saya ganti posisi. Oke. Sampai di sini ada yang kurang jelas? Panas dia. Sampai di sini ada yang kurang jelas? Jadi kalian cuman disuruh buat laporan keuangan pabrikan, perusahaan pabrikan. Nah, kira-kira ada yang kurang jelas? Iya. Udah jelas semua? Halo? Iya. Mana kalian? Kalau udah jelas biar saya kasih apanya. Aduh. Panas ini laptop. Soalnya yang mana nih? Yang mau kalian kerjakan? Ada? Ada yang nampak? Yang gampang? Yang mantap lah, bukan yang gampang ya. Yang mantap. Ada yang mantap soalnya? Kemana?
Pak, mau nanya, Pak. Ya, silakan. Pak, beban amortisasi itu apa, Pak? Oke, beban amortisasi itu penyusutan ya. Penyusutan, tapi penyusutan biaya yang bukan aset tetap, biaya yang aset namanya intangible asset. Intangible asset itu aset yang tidak berwujud. Ya, aset yang tidak berwujud. Baru nampak sekarang ya? Baru nampak sekarang ya? Belum pernah sebelumnya kalian tahu? Iya. Ada amortisasi. Oh, ini dia, amortisasi. Ya. Jadi itu beban amortisasi itu sifatnya seperti penyusutan. Sifatnya seperti penyusutan, kamu bisa lihat di kalau kamu bisa lihat di neraca saldonya itu amortisasi. Kalau dia amortisasi berarti dia di atas ada sebentar kita lihat apa yang ada di atas ya. Asetnya, kita lihat asetnya. Ada amortisasi. Ini dia. Yang diamortisasi itu nih, aktiva tidak berwujud 140. Apa itu? Tuh, kelihatan yang 140. Kelihatan yang 140. Kelihatan, Pak. Itulah dia yang diamortisasi itu. Ada aktiva, ada aktiva tidak berwujud. Disusutkan dia. Disusutkan seperti metode penyusutan, lalu muncullah biaya. Kalau namanya biaya penyusutan, kalau aset tetap namanya biaya penyusutan, kalau aset tidak berwujud namanya biaya amortisasi. Itu dia. Ya. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, ya kita lihatlah. Yang mana yang mau kita kerjain? Jangan malu-malu. Yang ya, soalnya pun cuma satu rupanya. Oh, dua. Dua soal. Gak usah yang satu soal. Yang 11 yang akun PT Garuda aja lah ya. Latihan atau soal? Soal ya. Soalnya kok ada kayak gini. Yang akun buku PT Garuda ya. 11.1 juga dua-dua ini. Yang akun-akun buku besar PT Garuda. Kelihatan? Halaman 292. Halaman 292 ya. Halaman 292, di situ ada akun-akun buku besar PT Garuda. Ya kan? Nah, ini dia. Informasi yang tersedia penyesuaian, perhitungan fisik, persediaan bahan bakunya ada, persediaan prosesnya ada, persediaan barang jadinya ada. Lalu ada penyusutan aktiva, terdiri dari bangunan, kendaraan, peralatan, penyusutan dilakukan ke pabrik. Ya, penyusutan ini dilakukan ke biaya pabrik. Jadi ingat, nanti ke biaya pabrik dia ya, bukan ke biaya, bukan di laporan, dia di laporan harga pokok produksi, bukan di harga pokok penjualan, bukan di laba rugi. Bukan di laba rugi dia. Beban penjualan dan beban usaha dengan perbandingan 5:2:3. Ini dia. Perbandingan dia. Oh, enggak semua. Jadi 10.000
bangunan 10.000, pabrik 230.000, dan kendaraan 12.000 serta peralatan 10.000. Ini perbandingannya 5:2:3. 1, 2, 3, 4. Jadi 5 banding untuk biaya penyusutan dialokasikan ke pabrik penjualan beban usaha umum dengan biaya pabrik 5 per 10 ya, 5/10 kali 10.000, 5/10 kali 2/30, 5/10 kali 12, 5/10 itu untuk beban penyusutan yang dialokasikan ke biaya pabrik. Ke biaya penjualan 2/10, 2/10 kali 10.000, 2/10 kali 230.000, 2/10 kali 12.000 itu semua ke biaya penjualan. Untuk administrasi umum 3/10. 3/10 kali 10, 3/10 kali 230, gitu dia perbandingannya. Ya. Pelan-pelan lah, Pak. Untuk yang baik. Pelan-pelan, Pak. Yang pertama tadi apa, Pak? Masuk ke mana? Yang mana nih? Yang kan 5:2:3 kan? Penyusutan aktiva yang ini, yang bangunan 10.000, pabrik 230.000, kendaraan 12.000, peralatan 10.000. Ini kan beban penyusutan nih. Yang 1, 2, 3, 4 ini, 4 biaya ini, 4 biaya penyusutan bangunan, 4 biaya penyusutan pabrik, penyusutan kendaraan, penyusutan peralatan, itu kan biaya penyusutan, kan gitu kan? Nah, mereka menyuruh kita untuk mendistribusikannya. Nggak semua ke pabrik, nggak semua ke bagian penjualan, dan nggak semua ke bagian administrasi umum. Perbandingannya seperti ini, 5:2:3. Maksudnya 5/10 dari 10.000 biaya penyusutan bangunan, 5/10 dari biaya penyusutan bangunan 10.000 itu dialokasikan ke biaya pabrik. 5/10 dari biaya penyusutan pabrik 230.000 itu dialokasikan ke biaya pabrik. 5/10 kali biaya penyusutan kendaraan yang 12.000 itu dialokasikan ke biaya pabrik. 5/10 dari beban penyusutan peralatan yang 10.000 itu dialokasikan ke pabrik. Ini nanti munculnya di laporan ya, nak. Di laporan. Di sini bukan di laporan. Di sini pun bisa. Apa ini namanya? Yang di depan kita ini. Yang ditampilkan ini neraca saldo. Worksheet ya. Di worksheet ini pun bisa kamu bagi langsung. Yang dikasih sama dia kan saldo-saldo buku besar. Nah, di worksheet ini kamu bagi menurut alokasi pabrik dan penjualan serta administrasi umum. Ya, di sini kan ada beberapa kali muncul penyusutan bangunan. Ada beban penyusutan bangunan pabrik, ada beban penyusutan bangunan untuk penjualan, ada beban penyusutan untuk administrasi umum. Kan ada berkali-kali nih kan, nampak kan di tampilannya, kan nampak dialokasikannya banyak. Jadi kita dari data ini kita minta mengalokasikannya, diminta mengalokasikannya untuk saldo awal neraca saldo ini, ya, untuk yang awal neraca saldo ini. Paham kira-kira? Bisa ya? Bisa lanjut? Halo Bandung? Hidup yang lain semua? Hidup, Pak. Halo? Hidup, Pak. Hidup. Itu ngomong lah sedikit. Saya kalau diam-diam aja kan pun nggak tahu tak hidup tak nggak ngeliat. Terus yang C, termasuk dalam pembayaran di muka adalah sewa gudang 20.000 di masa 2 tahun. Nah, silakan alokasikan.
mulainya 2000 1 Januari, dia untuk 2 tahun, 20.000 itu. Mana sewa di Mukanya berapa? Sewa gudang 20.000. Ada sewa gudang sini. Sewa gudang. Ada sewa gudang. Penjualan. Kayaknya itu Pak soalnya, makanya nggak ada. Nggak ada di apanya ya, tapi muncul baru nih ya, pembayaran di muka. Sewa gudang. Dimulai 1 Januarinya tapi sewa dibayar di muka ada nih kan? Pembayaran di muka, oh ada nih pembayaran di muka di bawah barang jadi. Di bawah persediaan barang jadi kan ada pembayaran di muka tuh. Nah itulah yang 40.000 itu, 20.000-nya adalah sewa gedung selama 2 tahun. Kan itu. Silakan di-adjust. Biaya pabrik yang telah terjadi, biaya-biaya yang sudah terjadi tapi belum dibayarkan. Nah ini dia. Ya bayarkanlah. Silakan dibayarkan. Jadi yang diminta buat neraca lajur serta adjustment. Buat harga pokok, laporan harga pokok produksi, buat harga pokok buat harga pokok penjualan, buat laporan laba rugi. Harga pokok penjualannya nggak usah ya, yang C, yang 3, yang nomor 3 nggak usah. Langsung ke laporan laba rugi aja sudah nampak dia harga pokok penjualannya kan? Kan sudah nampak. Jadi yang nomor 3 nggak usah. Ya, lalu buat neracanya. Jadi cukup kalian buat satu neraca lajur dan jurnal penyesuaian. Yang kedua, laporan harga pokok produksi. Yang ketiga, laporan laba rugi. Dan yang keempat, neraca. Itu, silakan dikerjakan. Ya, kalau ada kurang jelas, silakan ditanyakan nanti. Di mana di boleh. Yang B tadi kan Pak, beban penjualan sama beban administrasinya yang 10.000, 230, 12.000 itu dimasukkan juga Pak, dibanding 2/10 kali 10.000 Pak? Iyalah, iya makanya iya. Ya, jadi masing-masing posnya itu masuk ke posnya masing-masing. Maksudnya setelah dihitung, setelah kamu hitung, kan gitu ya. Setelah kamu hitung, kamu akan lihat, kamu alokasikan ke masing-masing akunnya. Ya, kamu alokasikan ke masing-masing akunnya dia. Sebentar. Kamu alokasikan ke masing-masing akunnya. Sudah dihitung yang 5/10 untuk yang beban penyusutan pabrik, yang 2/10, 2/10 dikali 10.000, 2/10 kali 130 itu dialokasikan ke beban penyusutan, tapi dimasukkan ke pos beban penyusutan bagian penjualan. Lalu yang 3/10 dikali 10.000, 3/10 dikali 130.000 itu dimasukkan ke beban penyusutan bangunan atau beban penyusutan kendaraan di bagian di pos administrasi umum. Seperti itu kondisinya. Seperti itu kondisinya ya. Jadi kira-kira kalau memang sudah bisa dikerjakan, kalian kerjakan aja. Ya, nanti kalau ada pertanyaan, kalau memang ada yang mau ditanyakan, nanti bisa ditanyakan di WA pun bisa. Ya, biar kalian bisa kerja. Tapi detail dulu dipikirkan ya, jangan nggak dipikirkan dahulu. Itu yang jadi masalah nanti. Kadang-kadang kalian nggak dibaca dulu soalnya, kamu langsung nanya. Padahal ada juga adanya jawabannya di situ. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait penugasan? Silakan kumpul di email saya. Ya, silakan kumpul di email saya seperti biasa. Jangan lupa namanya dan namanya setiap lembar jawabannya. Ingat cukup 4 aja berarti ya. Laporan worksheet neraca lajur, worksheet dan beban jurnal penyusutannya. Yang kedua, laporan harga pokok produksi. Yang ketiga, laporan laba rugi. Dan yang keempat, neraca. Ini aja yang dikerjakan. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kapan dikumpul Pak? Kapan kalian mau?
Minggu depan, Pak. Ya. Ya udah, kerjakanlah sampai dengan minggu depan. Ya. Oh, Pak. Yang bilang minggu depan, saya pegang deh kalau misalnya dia nggak ngumpul, awas. Siapa yang bilang minggu depan tadi? Dina, Pak. Oh, Dina. Oke ya, Dina ya. Oh, Dina biasa dia ngumpul cepat-cepat. Nah, kalau si Dina biasa dia ngumpul cepat-cepat. Oke ya, saya tunggu kerjaannya. Saya kira itu kita... Ada lagi? Ya, Widya. Pak, itu tadi kan di laporan laba rugi kan yang beban amortasi penjualan itu, Pak, kok bisa 6 dia, Pak? Yang dicontoh? Iya. Yang ya kamu lihatlah di worksheet-nya. Di worksheet-nya dia berapa? Kan memang 6. 626, lihat nomor urut 626. Atau ini ya, saya tunjukkan dulu. Di halaman itu kan ada juga dia. Di halaman bukumu itu yang di halaman... Oh iya, berarti halaman 17. berarti beda sama aktiva tak berwujud, Pak. Tadi mau bilang. Ya, bisa. Kita ikut instruksi soal yang terbaru aja. Oh iya. Saya ikut instruksi soal yang terbaru aja, di mana dialokasikan yang 3/10 itu ke biaya administrasi umum, yang 2/10 ke biaya penjualan, yang 5/10 ke biaya produksi atau ke pabrikan, ya kan? Ke pabrik. Nah, itu yang kita ikuti ke instruksi yang terbaru saja yang disoal, ya. Oke. Ada lagi kira-kira? Tidak ada? Baik. Oke, kita akhiri biar kalian bisa segera bekerja. Ya kan, jangan malu-malu.